Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Kembali lagi kita di mata pelajaran teknik instalasi tenaga listrik. Untuk pertama kita absen terlebih dahulu ya. Agung Ramadan, Andika Pratama, Arya Maulana, Dika Ramadan, Dimas Setiawan, Egi Rizky, Fahri Ramadan, Farhan At-Taila, Habil Atiyasyah, Imam Habibi, M. Ananda Syaputra, M. Febrian Syaputra, Muhammad Al-Fariza, M. Fadlan Nasution, Muhammad Nova, Muhammad Revandi, Muhammad Al-Fikro, M. Salman Fatir, Rifki Al-Zaid, Reno Fatroman, Wahyu Janiago, masih ada yang belum disebut? Sudah semua kan? Baik, untuk pembahasan kita pada hari ini mengikut yang ada di buku, bisa dibuka bukunya. Buku halaman halaman 53. Untuk judul pembahasan kita itu yaitu instalasi dan pengukuran sistem pemurnian. Ada yang tahu apa nama lain dari sistem pemurnian? Ya, betul. Untuk pembahasan itu kita bahas mulai dari definisi dan fungsinya. Sistem pemurnian yaitu rangkaian jaringan yang menghubungkan bagian-bagian sistem listrik seperti kutub pemurnian atau elektroda, hantaran penghubung atau nama lain itu konduktor, sampai terminal pemurnian sehingga arus berlebih dapat dialirkan dengan aman. Untuk fungsi utamanya itu yang pertama, demi menjaga keselamatan manusia, yaitu mencegah risiko kejutan listrik atau biasa kita kenal kontak, dengan memberikan jalur alternatif untuk arus bocor. Yang kedua itu ada perawatan perlindungan, yang dimana menstabilkan tegangan dan mencegah kerusakan akibat lonjakan atau surge atau petir. Sistem yang ketiga itu sistem stabilisasi, yang dimana mengurangi interferensi elektromagnetik dan menjaga keseimbangan tegangan netral. Untuk dari definisi dan fungsinya ada yang perlu dipertanyakan lagi? Nilai ekspektasinya? Ya, ekspektasi kita nanti. Itu nanti ada dibahas. Untuk komponen utama sistem pemurnian, yang pertama itu ada elektroda grounding, yang dimana bagian ini menembus tanah untuk membuat kontak langsung dengan bumi. Seperti jenis-jenisnya itu ada batang, yaitu ground rod, yang kedua ada pelat atau ground blade, dan yang ketiga ada jaring atau ground grid. Fungsinya itu menyalurkan arus ke tanah. Biasanya terbuat dari tembaga atau baja galvanis untuk tahan korosi. Yang komponen kedua itu ada konduktor grounding, yang dimana yaitu kabel atau penghantar yang menghubungkan
elektroda ke sistem listrik seperti kabel tembaga atau aluminium, berfungsi sebagai jalur utama untuk arus grounding dengan ukuran tebal minimal misalnya 10 sampai 25 mm persegi untuk menangani beban yang tinggi. Yang komponen ketiga itu ada grounding bush atau bar, yaitu batang logam, biasanya itu tembaga di panel listrik yang menjadi titik pusat koneksi semua grounding. Fungsinya mengumpulkan dan mendistribusikan arus grounding ke berbagai peralatan, yaitu memastikan koneksi seragam. Yang ketiga itu ada aksesoris pendukung termasuk penjepit, yaitu penjepit untuk menghubungkan kabel, kotak sambungan atau kotak sambungan dan bahan konduktif seperti bahan elektronik, yaitu untuk meningkatkan konduktivitas tanah. Ini membantu instalasi aman dan efektif, mencegah korosi atau putusnya koneksi. Yang terakhir itu ada sistem proteksi tambahan. Ini opsional, bisa ada bisa enggak, seperti penangkap petir atau pelindung lonjakan arus yang melindungi dari petir atau menyalakan tegangan. Ini terintegrasi dengan landasan utama untuk perlindungan komprehensif. Dari pengetahuan kalian, apa ada komponen tambahan lagi yang kurang dari sini? Enggak ada ya? Jadi kita lanjut. Ini dari gambar dari jenis-jenis elektroda tadi. Yang ini adalah yang berbentuk batang, yang ini berbentuk pita, dan yang terakhir ada berbentuk pelat. Sudah pernah lihat sebelumnya gambar ini? Belum. Inilah grounding, komponen grounding yang digunakan. Namanya itu elektroda. Lagi lanjut. Selanjutnya itu kita bahas proses instalasinya. Yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu mensurvei lokasi. Instalasi dimulai dengan survei lokasi untuk menghindari gangguan seperti pipa gas, kabel listrik bawah tanah atau saluran udara. Ini mencegah kecelakaan seperti ledakan atau kerusakan infrastruktur. Kita juga perlu periksa juga kondisi tanah, apakah kering, basah atau berbatu, karena itu nanti akan mempengaruhi baik tidaknya sistem grounding yang kita pasang nantinya. Yang kedua yaitu ada kita perlu perhitungan resistansi tadi yang dipertanyakan teman kita. Setelah mensurvei, kita perlu menghitung resistansi grounding. Resistansi adalah ukuran seberapa mudah harus mengalir dari sistem ke tanah. Semakin rendah, semakin baik. Jadi semakin rendah resistansinya, maka sistem groundingnya semakin baik digunakan. Target umum adalah kurang dari 5 ohm. Itulah minimal resistansi yang baik digunakan. Sesuai IEE nomor 81, yang dimana itu panduan grounding dari Institute of Electrical and Electronics Engineers, agar sistem aman dan dari shock atau tegangan berlebih. Yang ketiga itu ada penggalian. Yang kita lakukan selanjutnya itu menggali lubang vertikal atau horizontal di tanah. Kedalamannya itu minimal 1 meter. Lebih dalam lebih baik. Jika tanah keras, gunakan bor atau udara yang menekannya. Yang kedua itu kita memasang elektroda tadi, yang ada 3 jenis tadi. Kita masukkan batang grounding ke lubang. Jika batang panjang, beberapa sambungan dengan penjepit. Pastikan batang menembus tanah dalam, seperti menancapkan pasak kuat. Selanjutnya menghubungkan konduktor. Sambungkan kabel grounding ke ujung elektroda menggunakan penjepit kabel. Ini akan menghubungkan ke panel listrik utama di rumah atau bangunan. Langkah selanjutnya itu kita melakukan penyambungan, yang dimana kita mensambungkan ke sistem listrik. Bawa kabel ke dalam bangunan dan sambungkan ke ground bar atau batang grounding utama di panel listrik. Pastikan semua koneksi kencang dan tidak berkarat.
timpa dengan tanah, isi lubang dengan tanah asli, tapi campur dengan bahan produktif jika tanah kering. Ini membantu arus lebih baik mengalirnya. Ratakan permukaan agar tidak terlihat. Ini rumus untuk menghitung resistansi tadi. Sudah pernah mencoba menghitungnya? Belum. Nah, rumusnya itu ada R sama dengan V dibagi 2VR, yang dimana R-nya itu adalah resistansi yang tadi kita tahu apa minimalnya itu kurang dari 5 ohm. Untuk P-nya itu ini biasa kita sebut dengan rho, yaitu resistivitas tanah diukur dalam ohm meter. Contoh tanah basah itu resistivitasnya 10 sampai 100 ohm meter. Untuk tanah kering 1000 ohm meter. L-nya itu panjang ground yang elektroda yang kita gunakan tadi. Itu satuannya itu dalam meter. 2V itu konstanta matematika. Sekitar berapa? 6,28 Ada yang tahu itu 6,28 dari mana? dari V ya Bang? V-nya berapa? 3,14 3,14. Jadi 6,28 itu dari 2. Ya, betul. Jadi 2 dikali 3,14 itu 6,24. Kita ambil contoh. Jika rho-nya tadi 50 ohm meter dan panjang ground yang kita gunakan itu 2 meter, maka R-nya 100. 100 tahu dari mana? Dari mana? Ada yang tahu? 100 dari mana? Kita lihat dulu. 6,28. Tidak, 100 ini. Oh. Jawab aja. Jangan salah. 50 kali 2 Bang. Apa? 50 kali 2 50 kali 2 bagi. ya memang iya 100 Enggak, R-nya itu kan tadi resistansi. Enggak, ini 100 tadi kan rho, ya kan? Yang dimana tanah basah itu 10 sampai 100 meter. Kita ambil contoh itu 100. Di situ juga aja ya. Oh, 100. Untuk apa tadi? Panjangnya itu kan 2 meter. Berapa meter panjangnya? 2 meter kan? Nah, baru resistivitasnya tadi 100, baru 2V tadi 6,28. Jadi panjangnya dikali 2. 6,28 dikali 2. Kalian tahu berapa? Berapa? 12,5. 12,5. Ya, 12,6. 100 dikali 12,56 itu sekitar 3, sekian. Jadi kita bulatkan menjadi 4 ohm. Jadi batasnya itu berapa? Resistivitas 5 ohm. Berarti ini masih sesuai standar dan baik untuk digunakan. Ada yang perlu ditanyakan dari rumusnya? Paham semua kan? Nanti ada soal-soalnya. Lanjut ya. Untuk selanjutnya itu kita bahas mengenai alat pengukur sistem pemurnian, di mana biasanya itu ada 3 alatnya. Itu yang pertama analog tester. Tahu apa artinya? Analog tester. Coba ya. Alat ukur perbumian. Ya, tapi yang analog. Analog itu apa nih? Manual. Ya. Yang dimana alat untuk tahanan pemurnian yaitu ground resistance yang menggunakan jalur penunjuk analog meter untuk menampilkan hasil pengukuran. Itu satuannya itu ohm. Yang kedua adalah digital earth tester. Artinya sama cuma beda di digital. Berarti dia lebih modern. Yaitu alat untuk mengukur tahanan pemurnian dengan hasil pengukuran ditampilkan secara digital dengan angka dia, nggak pakai jarum lagi dia.
pada layar LCD. Alat ini merupakan versi modern dari analog tester yang bekerja dengan prinsip pengukuran biaya potensial V. V itu apa? Nah, dan arus satuannya simbolnya itu satuannya antara elektroda pembumian dan tanah. Yang ketiga itu ada clamp tester atau alat mengukur tahanan pembumian tanpa perlu mencabut. Kita hanya menjepitkan ini terus kabel groundingnya tadi, maka kita bisa langsung nampak hasil dari sistem pembumiannya, yaitu alat pengukur tahanan pembumian tanpa perlu mencabut kabel atau menanam elektroda baru. Alat ini berbentuk seperti tang penjepit, yaitu bahasa Inggrisnya itu clamp, yang dijepitkan langsung pada pengukur pembumian. Contoh digunakan untuk sistem pembumian paralel seperti pada gardu, tower atau sistem grounding industri. Nah, untuk kesimpulannya itu sistem pembumian berfungsi mengalirkan arus gangguan ke tanah untuk melindungi manusia dan peralatan listrik dari bahaya tegangan lebih atau petir. Instalasinya harus sesuai dengan standar kuil. Apa perbedaan dari kuil? Ada yang tahu? Kuil. Masa nggak tahu kuil? Itu standar yang digunakan orang-orang itu. Satu kumparan. Apa? Satu kumparan. Singkatan kepanjangan dari kuil. Pernah dengar kuil? Kenapa? Kepanjangannya ada tahu? Lupa. Tahu? Sebab itu aja dulu. Kuil. Kalian coba cari. Ini harus tahu karena kita kalau memasak atau pakai kuil ya standar. Coba kuil itu persyaratan umum instalasi listrik. Iya betul. Ya, persyaratan umum instalasi listrik. Dengan pemilihan bahan elektroda yang baik, kedalaman penanam cukup dan sambungan yang kuat agar tahanan tanah rendah. Setelah pemasangan dilakukan pengukuran tahanan pembumian. Idealnya itu minimal kurang dari atau sama dengan 5 ohm. Menggunakan alat seperti analog, digital atau clamp tester dengan metode 3 titik. Sistem pembumian yang terpasang dan terukur dengan baik menjamin instalasi listrik aman, andal dan sesuai standar keselamatan. Ada yang perlu ditanyakan pembahasan kita hari ini? Yang masih bingung, sama-sama kita bahas. Sebenarnya bang, jalan kan kita pasang barang jualan. Ya. Itu tangannya keren itu. Kalau kita misalnya contoh mengukur nilai tanah itu pemain itu lebih dari 5, itu gimana? Kalau tidak ya, Lebih dari 5. mungkin kita bisa pindahkan ke tanah yang lain yang lebih sesuai. Makanya kita perlu ngecek sebelum kita menanam grounding, kita cek tanahnya itu dulu. Kalau misalnya nggak sesuai dengan batas, kita pindah ke tempat lain. Itu kalau misalnya di luar batas, apa jadinya gitu bang? Mungkin dari sistem grounding kurang baik dia masih ada kotak-kotak di jadinya. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Wah, terpasang. Sudah lagi ya. Di sini ada tugasan beberapa sesi. Untuk yang kita bahas itu di seluruh orang aja. Kita bahas terlebih dahulu. Dibahas, dibaca, dicoba dikerjakan. Kalau ada yang bisa jawab, kita bahas sampai benar atau berbeda. Coba baca deh soalnya. Sebuah sistem pembumian menggunakan batang elektroda tembaga dengan panjang 2,5 meter. Ada memiliki resistitivitas 70 ohm
Hitung nilai distansi pembumian. Jadi apa rumusnya? Rumus R. Berlaku dengan B. Apa? Rumus lengkapnya? P bagi 2 pi L. Nah, ini benar ya. Coba dikerjakan. Berapa resistitivitas yang didapat jika datanya seperti ini? Soal yang lain nanti lah. Saat itu kita bahas. Aku udah apa? Nanti yang udah siap bisa maju ke depan kita bahas. Ini bang. Apa yang mana? Iya. Bisa ingat tadi. Jangan dijum. Lo yang mana dari soal apa? Berapa rohnya? Bisa dulu lah. Kalau ada tanya, bisa. Saya kira. Buat diketahui dulu, diketahui tanya. Coba lagi, coba beda jawabannya. Habis ya? Coba kita bandingkan nanti. Dari siapa?
Apa ya? Nampak sama jawabannya? Apa bang? Jawaban yang pertama kita bahas. Diketahui Ro 70 panjang bersihnya 2,5 meter. Yang ditanya resistansi pembumian. Rumusnya tadi R sama dengan apa? Jangan P bilang Ro PR dibagi 2 PR. Untuk Ro nya tadi 70. Terus dibagi 2 PR. 2 PR berapa? 28. Tadi 2 pi 6,8 dikali R nya 2,5. Ini dulu kita cari 6,28 dikali 2,5. Sudah dicoba? Dan kita masuk dulu ya. 2,5 5 kali 8 40 4 10 14 6 30 31 24 cari 5 26 12 0 0 1 6 7 5 1 berapa lima koma 1 2 3 1 2 3 15,7. Jadi dua biarnya tadi 15,7. Kita masuk ke rumus lagi. R sama dengan Rho dibagi 15,7. R sama dengan 10 dibagi 15,7. Apa? Pakai kalkulator. Dapat 85,7. Itu sekitar 4 koma. Hasilnya apa? Jadi kesimpulannya berapa apalah dari hasil ini? Kita bisa ambil kesimpulan dari hasil 4,45. Ada? Iya. Tadi resistansi minimal berapa? 5 ohm. Ini di atas atau di bawah? Berarti standar. Standar. Tanah yang kita gunakan fasilitas dipasang sistem grounder. Jadi jawaban kita tadi berapa? 2,5 ya kan? Dikalikan itu dengan jawaban tadi. Gak cuma C, panjang yang dia pakai, kita pakai jokinya. Jadi jawaban kita dibagi 56
dari mana sih? Salah, Pak. Salah. Ya. Enggak. Tapi bisa betul ya. Ya. Salah bukan dia. Oke, ya apa? Dengan kita paham dulu. Ada yang bertanya lagi? Pas, Bang. Pas bang. Untuk sini soalnya 5 soal itu dia tugas Anda. Perlu dipoto atau langsung dicatat? Kirim aja, Bang. Kirim. Foto aja tuh, Bang. Yang foto aja. Kirim aja udah. Foto aja. Foto aja. Itu tunggu. Betul aja langsung aja. Untuk kirim Dari Bang Rupang. Lu cuma beli capek. Di Zoom kah? Main apa ini? udah deh dari foto. Itu dia juga di pertemuan selanjutnya kita bahas soal sisanya. Baik, sekian pembahasan dari saya. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Jika ada yang lebih dijadikan ilmu. Sekian, terima kasih. Matikan.